Slide 1, judul kontribusi pada pengoperasian aman kapal tanker gas KR. Kapal tanker gas KR adalah jenis kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut gas dalam wujud cair, seperti LPG dan LNG. Pada pelatihan ini, kita akan mempelajari dua elemen dasar kompetensi, yaitu jenis-jenis kapal tanker gas KR, serta pengaturan umum dan konstruksinya. Pemahaman menyeluruh terhadap rancang bangun kapal menjadi fondasi keselamatan dalam setiap tahap penanganan muatan. Dengan mengenali tipe kapalnya, seorang perwira dapat segera menyesuaikan prosedur operasi dan menghindari kesalahan yang dapat membahayakan jiwa serta lingkungan. Kapal pengangkut gas tidak bisa disamakan dengan kapal tanker minyak biasa karena muatannya memiliki sifat termodinamika yang ekstrem. Gas dicairkan untuk mengurangi volumenya hingga 600 kali lipat sehingga dapat diangkut dalam jumlah ekonomi. Pencairan dilakukan melalui penurunan suhu, peningkatan tekanan, atau gabungan keduanya, dan inilah yang melahirkan klasifikasi kapal berdasarkan metode pemuatan. Inilah awal dari pengetahuan yang memisahkan pelaut tanker gas dari tanker jenis lainnya. Sejak awal pelayaran gas pada pertengahan abad 20, industri terus mengembangkan desain lambu dan sistem tangki demi keselamatan. Setiap unsur pengaturan umum dan konstruksi memikul fungsi pengamanan yang spesifik terhadap kebocoran, benturan, dan tekanan rendah. Pelatihan ini akan mengurai semua aspek itu dalam bahasa operasional yang dekat dengan keseharian kerja di atas kapal. Keselamatan tidak pernah dicapai lewat teori semata, tetapi lewat kebiasaan membaca kapal dan sistemnya dengan cermat. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan materi, peserta diharapkan mampu mengenali jenis kapal tempatnya bertugas, menjelaskan pengaturan ruang dan struktur lambung, serta menjalankan langkah-langkah operasional dasar dengan benar. Kemampuan ini menjadi penyumbang nyata bagi operasi aman kapal tanker gas KR. Dengan bekal tersebut, perwira juga lebih siap berkomunikasi dengan awak darat dan terminal secara tepat dan profesional. Slide 2. Jenis kapal tanker gas KR. Berdasarkan metode pemuatan gas KR membagi kapal menjadi 3 tipe utama, yaitu fully pressurized, semi-pressurized atau semi-refrigerated, dan fully refrigerated. Pembagian ini ditentukan oleh kombinasi tekanan dan suhu yang dirancang untuk menahan muatan selama pelayaran. Kapal fully pressurized menyimpan gas pada suhu lingkungan dengan tekanan tinggi tanpa isolasi pendingin. Kapal fully refrigerated justru mempertahankan gas tetap cair pada tekanan hampir atmosfer dengan mendinginkannya hingga suhu kriogenik yang sangat rendah. Di antara kedua ujung itu berdiri kapal semi-pressurized yang menggabungkan ketahanan tekanan sedang dan instalasi pendingin, sehingga sangat fleksibel mengangkut berbagai jenis gas. Setiap jenis kapal memiliki batas desain yang tidak boleh dilampaui, dan batas inilah yang menjadi patokan utama dalam setiap prosedur bongkar muat. Mengabaikan tekanan maksimum tangki atau laju pendinginan yang diizinkan berarti langsung mengundang insiden serius, seperti retak getas pada dinding tangki di atas kapal. Proses penentuan metode pemuatan dimulai dengan mengidentifikasi sifat muatan, seperti titik dingin, densitas, dan tekanan uapnya. Kemudian kita harus mencocokkan data tersebut dengan kemampuan kapal yang tertuang dalam kargo operasional manual atau buku sertifikat kapal. Seluruh rencana pemuatan, termasuk laju aliran, tekanan, dan suhu yang akan dipertahankan, wajib dikonfirmasi sebelum lengan pemuatan ditautkan. Semua keputusan ini direkam dalam rencana muat yang disetujui oleh nahoda dan terminal. Setelah rencana baku, barulah langkah fisik digeladak dan kamar kontrol muatan dimulai. Perwira jaga akan memastikan semua parameter operasi berada dalam lengkung aman kapal. Dari sinilah kita belajar bahwa keselamatan bukan hanya tentang mematuhi aturan, melainkan juga memahami mengapa aturan itu ada. Setiap tipe kapal memiliki batas yang lahir dari perhitungan teknik yang matang dan pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Slide 3, kapal fully pressurized dan langka. Operasionalnya kapal fully pressurized adalah tipe paling sederhana yang mengangkut LPG seperti propana dan butana dalam tangki silinder atau bola tanpa isolasi pendingin.
Karena mengandalkan kekuatan dinding tangke untuk menahan tekanan. Kapal ini biasanya berukuran kecil hingga sedang dan melayani rute regional. Di atas kapal jenis ini, kita tidak akan menemukan pabrik pendingin, melainkan sistem kompresor dan pompa yang memindahkan muatan dengan memanfaatkan tekanan uap tangki sendiri. Semua aktivitas pemuatan dan pembongkaran dipantau melalui manometer lokal dan panel kontrol sederhana. Langkah operasional dimulai dengan persiapan di manifold, yaitu menghubungkan lengan pemuatan dan melakukan uji kebocoran menggunakan nitrogen. Persiapannya juga mencakup pengecekan awal level dan tekanan tangki dari kamar muat untuk memastikan tangki belum penuh dan tekanannya masih dalam ambang aman. Setelah itu, katup muat dibuka secara perlahan dan kita memantau kenaikan tekanan secara kontinu. Selama pemuatan, tekanan tangki tidak boleh dibiarkan melonjak hingga mendekati tekanan desain maksimum, karena akan memicu terbukanya katup relief dan mengeluarkan muatan ke atmosfer. Ketika proses berlangsung, pengawasan pada side glass dan manometer lokal menjadi sangat penting. Side glass akan menunjukkan kenaikan permukaan cairan, sedangkan manometer menampilkan tekanan uap di ruang atas tangki. Jika tekanan naik terlalu cepat, laju aliran harus segera dikurangi lewat koordinasi dengan terminal. Semua langkah penyesuaian ini hanya dapat dilakukan dengan lancar jika perwira sudah terbiasa membaca reaksi sistem terhadap aliran yang masuk. Prosedur selesai dilakukan begitu level maksimum yang diizinkan tercapai. Biasanya di bawah batas 98%. Katup muat ditutup, sisa muatan di lengan dikeringkan dengan nitrogen, dan lengan pemuatan dilepaskan secara aman. Dokumentasi jumlah muatan dan tekanan akhir dicatat dalam buku catatan muat. Dari sini terlihat bahwa, meskipun sistemnya sederhana, kedisiplinan dalam mengikuti urutan langkah kerja tetap menjadi pembeda antara operasi yang aman dan insiden yang tidak diinginkan. Slide 4. Pemantauan dan perangkat kendali di kapal fully pressurized. Keandalan kapal fully pressurized terletak pada kejelasan instrumentasi yang langsung bisa dibaca di lokasi. Panel kontrol di kamar kontrol muatan biasanya menampilkan tekanan, suhu, dan level dari setiap tangki secara digital maupun analog. Saat pemuatan, perwira jaga akan berdiri di depan panel itu, mengamati apakah jarum manometer bergerak stabil dan lampu indikator status katup menunjukkan posisi terbuka yang benar. Kedisiplinan memindai semua indikator secara periodik adalah kebiasaan utama yang harus terlatih. Di Gelada, anak buah kapal bertugas memastikan katup manifold dan sambungan lengan pemuatan dalam kondisi kering dan tidak ada embun beku yang mencurigakan. Tanda kebocoran kecil sering muncul dalam bentuk butiran es atau bau gas khas yang harus segera dilaporkan. Setiap langkah pembukaan katup dilakukan dengan memutar tua, secara perlahan untuk menghindari palu air dan kejutan tekanan. Arah aliran selalu ditunjukkan oleh panah pada badan katup dan manometer, sehingga operator tidak pernah ragu apakah muatan sedang masuk atau keluar. Pengoperasian kompresor kargo juga menjadi bagian penting ketika kapal ini membongkar muatan tanpa bantuan pompa dari darat. Disinilah bunyi dan getaran kompresor menjadi bahasa mesin yang perlu dikenali. Getaran halus normal, hentakan dan penurunan tekanan hisap tiba-tiba adalah alarm alami bahwa ada masalah pada aliran. Masinis yang berpengalaman akan langsung memeriksa side glass separator cairan untuk memastikan tidak ada cairan yang masuk ke sisi tekan kompresor. Menjelang akhir operasi, petugas kembali memusatkan perhatian pada panel kontrol untuk memastikan tidak ada lonjakan tekanan. Setelah katup manifold ditutup, penutupan katup harus diikuti dengan pengosongan pipa dan pembacaan tekanan sisa. Aktivitas ini kemudian dicatat sebagai bagian dari rekam jaga, lengkap dengan tanda tangan perwira yang bertanggung jawab. Dari seluruh rangkaian ini, terlihat bahwa keberhasilan pengoperasian kapal fully pressurized bergantung pada kemampuan membaca instrumen dan konsistensi menjalankan prosedur yang baku bintang. Slide 5, kapal semi-pressurized atau semi-refrigerated dan pabrik relikuefaksi. Kapal semi-pressurized atau semi-refrigerated merupakan kapal serbaguna yang dapat mengangkut berbagai gas, seperti amonia, VICM, dan LPG,
dengan mengkombinasikan tekanan sedang dan instalasi pendingin. Desain tangkinya mampu menahan tekanan sekitar 4 hingga 8 bar, sekaligus dilengkapi isolasi dan pabrik relikuefaksi yang berfungsi mendinginkan kembali uap muatan. Kombinasi ini memungkinkan kapal untuk menyesuaikan kondisi muatan sesuai kebutuhan terminal dan waktu pelayaran. Inilah mengapa kapal jenis ini sangat populer di perdagangan gas regional dan internasional jarak menengah. Sentral dari seluruh sistem pendingin adalah relikuefaksi plant, yang pada dasarnya adalah sebuah siklus refrigerasi yang terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator di dalam tangki. Uap muatan dihisap dari bagian atas tangki, dikompresi, didinginkan di kondensor oleh air laut, lalu diekspansikan sehingga suhunya turun drastis dan mencair kembali ke dalam tangki. Proses ini menekan kenaikan tekanan tangki selama pelayaran dan menghilangkan kebutuhan membuang gas ke atmosfer, sehingga muatan tetap utuh dan aman. Sebelum menjalankan pabrik relikuefaksi, masinis kapal harus memeriksa level oli kompresor melalui kaca penduga dan memastikan katup suplai air pendingin ke kondensor terbuka. Pemeriksaan awal mencakup posisi seluruh katup di sirkuit refrigeran, apakah berada di jalur normal atau justru menyilang yang bisa menyebabkan tekanan balik. Setelah semua dipastikan benar, kompresor dijalankan bertahap, dan kita segera memonitor tekanan hisap serta tekanan buang, membandingkannya dengan nilai yang tercantum dalam buku petunjuk pabrik. Selama pabrik bekerja, suhu dan tekanan di tangki kargo akan tampak menurun secara perlahan di monitor kamar kontrol muatan. Perwira jaga akan mencatat laju penurunan suhu untuk memastikan bahwa pendinginan tidak terjadi terlalu cepat karena dapat menimbulkan tegangan termal pada dinding tangki. Jika parameter sudah stabil dan tekanan tangki berada dalam batas normal, pabrik relikuefaksi dapat dihentikan, dengan tetap menjalankan pompa air laut pendingin beberapa saat untuk membuang sisa panas di kondensor. Pola kerja yang teliti inilah yang memungkinkan kapal semi-pressurized beroperasi dengan fleksibel namun tetap aman. Slide 6, alur kerja pabrik relikuefaksi dan pemantauannya. Pengoperasian pabrik relikuefaksi di kapal semi-pressurized selalu diawali dengan pengecekan kondisi mekanis kompresor di kamar mesin. Seorang masinis akan mengamati kaca penduga oli dan memeriksa apakah ada kebocoran refrigeran yang terdeteksi lewat detektor gas statis. Setelah seluruh katup isolasi berada di posisi benar, tombol start pada panel lokal ditekan, dan bunyi khas kompresor mulai terdengar. Detik-detik pertama setelah start adalah saat kritis. Telinga terlatih akan langsung mengenali suara tidak normal yang menandakan kavitasi atau cairan masuk ke sisi hisap. Begitu kompresor berputar stabil, perhatian beralih ke termometer dan manometer yang memantau kondisi kondensor. Suhu air laut keluar kondensor harus naik, menandakan panas dari uap muatan berhasil dipindahkan ke laut. Di saat yang sama, tekanan buang kompresor tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan. Jika tekanan terlalu tinggi, itu berarti aliran air pendingin kurang atau kondensor kotor, sehingga masinis harus segera mengambil tindakan. Di kamar kontrol muatan, perwira jaga mengamati penurunan tekanan tangki pada layar komputer. Grafik tekanan menunjukkan tren menurun yang landai sebagai tanda bahwa proses relikuefaksi berjalan efektif. Apabila penurunan tidak terjadi, maka ada kemungkinan katup ekspansi tidak membuka sempurna atau ada sumbatan di sisi evaporator. Dalam kondisi ini, teknisi akan turun ke geladak untuk menyetel katup ekspansi secara manual sambil terus berkoordinasi lewat radio dengan perwira di kontrol. Setelah tekanan tangki mencapai nilai yang diinginkan, perintah penghentian diberikan. Kompresor dimatikan, namun pompa air laut tetap beroperasi untuk mendinginkan kondensor secara bertahap. Semua langkah ini dicatat dalam logbook kamar mesin dan buku catatan muat, sehingga tercipta rekam historis yang berguna untuk pemeliharaan prediktif. Dari proses yang tampak teknis ini, intinya adalah keselarasan antara operator di kamar mesin dan perwira di anjungan muat yang bekerja dalam bahasa prosedur yang sama. Slide 7, kapal fully refrigerated dan manajemen boil off gas. Kapal fully refrigerated merupakan kapal besar yang mengangkut gas, terutama LNG pada tekanan atmosfer dan suhu sangat rendah, sekitar minus 163 derajat Celcius. Berbeda dengan kapal semi-pressurized, kapal ini umumnya tidak memiliki pabrik relikuefaksi.
sehingga uap yang terbentuk akibat panas dari luar, yang disebut boil of gas atau BOG, harus dikelola dengan cara yang khas. Tangki muatan dilapisi isolasi tebal untuk menekan laju pendidihan, tetapi sejumlah kecil panas tetap merembes masuk. Panas inilah yang membuat sebagian kecil cairan LNG menguap dan menyebabkan tekanan tangki naik secara perlahan. Manajemen BOG menjadi nadi operasi harian kapal LNG. Gas yang menguap tidak boleh dibuang begitu saja ke atmosfer karena berbahaya dan merugikan, melainkan dialirkan ke mesin induk dual fuel sebagai bahan bakar, atau jika mesin tidak menyerap, dibakar di gas combustion unit atau GCU. Keputusan kemana aliran BOG diarahkan sepenuhnya berada di tangan perwira jaga yang memantau tekanan tangki dan kebutuhan tenaga kapal. Tekanan tangki harus dijaga dalam sebuah jendela sempit. Tidak boleh terlalu rendah hingga berisiko vakum, dan tidak boleh terlalu tinggi hingga katup relief aktif. Langkah kerja pengelolaan BOG dimulai dari memastikan bahwa sistem suplai gas ke mesin atau GCU sudah bersih dan siap. Pemeriksaan awal di kamar kontrol muatan meliputi pemantauan tekanan masing-masing tangki dan perhitungan laju kenaikan tekanan per jam. Apabila tekanan mendekati ambang atas, katup suplai BOG dari kubah tangki ke pemanas gas dan kemudian ke konsumen gas dibuka secara bertahap. Pemantauan selanjutnya tidak hanya pada tekanan tangki, tetapi juga pada laju aliran dan suhu gas agar pembakaran berlangsung stabil. Saat tekanan tangki sudah kembali normal, aliran BOG dikurangi secara bertahap atau dihentikan sama sekali. Seluruh proses ini membuktikan bahwa di kapal LNG, tidak ada energi yang terbuang, uap yang dulu dianggap limbah kini menjadi bahan bakar penggerak kapal. Inilah contoh nyata bagaimana teknologi kapal fully refrigerated mengubah tantangan termodinamika menjadi solusi efisiensi. Penguasaan manajemen BOG adalah kompetensi pokok yang membedakan perwira LNG profesional dari operator kapal biasa. Slide 8, pengaturan umum dan konstruksi desain lambung dan ruang. Pengaturan umum kapal tanker gas cair modern selalu mengadopsi lambung ganda atau double hull serta sekat memanjang yang membagi ruang muat. Desain ini bukan sekadar mengikuti aturan klasifikasi, melainkan lahir dari tragedi pelayaran masa lalu yang mengajarkan bahwa satu lapisan baja saja tidak cukup melindungi muatan dari benturan. Lambung luar menahan penetrasi dari tabrakan atau kandas, sementara lambung dalam menjadi batas akhir integritas ruang muat. Di antara kedua lambung itu terdapat ruang kosong yang kita sebut cofferdam, yang berfungsi sebagai zona pemisah dan tempat inspeksi. Cofferdam adalah ruang kering dan gelap yang harus dimasuki secara periodik untuk memastikan tidak ada keretakan atau korosi pada pelat lambung dalam. Namun, karena letaknya yang berdekatan dengan tangki muatan, ia digolongkan sebagai ruang tertutup yang berpotensi menyimpan gas bocor atau kekurangan oksigen. Oleh karena itu, setiap rencana masuk ke cofferdam harus mematuhi prosedur masuk ruang tertutup yang ketat, dimulai dengan pengajuan izin kerja dan uji atmosfer. Tidak ada satupun nyawa yang boleh dipertaruhkan. Hanya untuk menghemat waktu. Langkah operasional. Masuk cofferdam dimulai dengan menyalakan blower ventilasi mekanis. Selama 15 hingga 30 menit sebelum pintu dibuka, petugas yang akan masuk membawa detektor multigas portable dan telah mengenakan safety harness lengkap dengan tali komunikasi. Di luar pintu, seorang penjaga siaga sambil terus memantau alat uji atmosfer dan menjaga komunikasi suara dengan orang di dalam. Begitu berada di dalam, inspeksi visual dilakukan dengan menyenteri setiap sambungan las, sekat, dan pipa untuk mencari tanda-tanda putih korosi atau retak rambut. Setelah inspeksi selesai, petugas keluar dan melaporkan semua temuan secara tertulis. Temuan kecil seperti bercak karat bisa langsung dijadwalkan untuk pemeliharaan, tetapi retakan harus segera dilaporkan ke nahoda dan ke inspektor kelas. Alat-alat dikembalikan ke tempatnya, dan pintu cofferdam ditutup serta dikunci kembali. Ritual ini mungkin terlihat sederhana, tetapi disinilah integritas lambung kapal dijaga. Awak yang memahami betul fungsi setiap ruang di kapalnya akan selalu memperlakukan cofferdam dengan rasa hormat yang tinggi. Slide 9, integritas konstruksi lambung dan inspeksi berkala selain cofferdam, pengaturan umum kapal Gaskai juga mencakup penempatan ceruk haluan, ruang pompa, kamar mesin, dan akomodasi di buritan.
Pemisahan ruang akomodasi dari area muat oleh sekat kedap dan zona penyangga adalah perlindungan pasif bagi awak kapal. Di kapal LNG, jarak antara tangki paling depan dan haluan dihitung sedemikian rupa untuk mengurangi risiko penetrasi saat tabrakan depan. Semua elemen tata letak ini tidak boleh diubah tanpa kajian stabilitas dan kekuatan yang mendalam. Inspeksi berkala terhadap ruang-ruang kosong dan penyangga tangki merupakan aktivitas pemeliharaan yang tertuang dalam sistem manajemen keselamatan. Pada saat kapal naik dock atau dalam masa perbaikan, petugas akan mengakses area-area yang sehari-hari tertutup untuk memeriksa kondisi cut pelet, sistem drainase, dan korosi pada pengelasan. Setiap lapisan karat yang dibiarkan dapat menjadi awal dari penipisan pelat yang serius, terutama di area dengan tekanan termal berulang. Oleh karena itu, penjadwalan inspeksi tidak boleh ditunda hanya karena operasi kargo sedang padat ketika berada di dalam kofferdam. Inspektor tidak sekadar melihat, tetapi juga melakukan pengukuran ketebalan pelat dengan alat ultrasonik pada titik-titik kritis. Data ketebalan ini dibandingkan dengan catatan sebelumnya untuk menghitung laju korosi. Apabila terjadi penurunan ketebalan di luar ambang, maka pelat harus segera diganti atau dilapis. Hasil pengukuran ini menjadi dokumen resmi yang akan diperiksa oleh otoritas pelabuhan dan lembaga klasifikasi. Kesadaran akan pentingnya pemeliharaan struktur lambung harus tertanam pada semua jenjang awak kapal. Setiap getaran tidak normal yang dirasakan di akomodasi, setiap bunyi berderit dari arah tangki, harus dilaporkan. Kebiasaan mengabaikan tanda-tanda kecil itulah yang sering menjadi awal dari kegagalan besar. Dengan menjalankan inspeksi secara disiplin, kru tidak hanya menjaga aset perusahaan, tetapi juga melindungi nyawa sendiri dan nama baik profesi pelaut. Slide 10. Konstruksi tangki tipe membran dan prosedur. Pendinginan pertama tangki membran adalah jenis konstruksi yang jamak digunakan pada kapal LNG modern. Seperti sistem Mark III atau 096 dari GTT, tangki ini bukan bejana mandiri, melainkan terdiri dari lapisan tipis membran logam infang atau stainless steel yang menempel pada kotak-kotak isolasi. Beban cairan disalurkan melalui isolasi ke lambung dalam kapal, sehingga kekuatan struktur berasal dari lambung kapal itu sendiri. Keunggulan desain ini adalah penggunaan ruang yang efisien dan bobot yang lebih ringan. Namun ia sangat sensitif terhadap guncangan dan tekanan negatif, karena tangki membran sangat tipis. Prosedur pertama kali mendinginkan tangki atau cool down harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses ini tidak bisa langsung menyemprotkan LNG cair ke dalam tangki kosong, tetapi harus didahului oleh tahapan inerting dan gas up. Inerting adalah penggantian udara di dalam tangki dengan gas nitrogen untuk menurunkan kadar oksigen di bawah 2%, sehingga tidak ada kemungkinan terbentuk campuran mudah terbakar. Setelah kadar oksigen aman, gas hangat LNG dialirkan untuk mendorong nitrogen keluar, yang disebut tahap gas up atau purging gas hangat. Setelah tangki murni berisi gas metana, barulah pendinginan dimulai dengan menyemprotkan LNG cair melalui semburan kecil di atas tangki. Laju penurunan suhu dijaga maksimal sekitar 10 derajat Celcius per jam untuk menghindari kejutan termal pada membran. Seluruh proses ini dipantau dari kamar kontrol muatan melalui puluhan sensor suhu yang terpasang di dinding tangki. Grafik penurunan suhu harus tampak landai dan seragam. Jika ada satu sensor yang menunjukkan penurunan terlalu cepat, laju semprotan segera dikurangi. Setelah suhu dinding tangki mendekati suhu muatan, barulah pemuatan penuh dapat dimulai. Keberhasilan melalui tahapan ini menuntut kerjasama yang tinggi antara operator di kontrol, teknisi di geladak, dan terminal. Sekali membran retak akibat pendinginan yang terburu-buru, biaya perbaikannya sangat mahal dan kapal bisa berhenti beroperasi berminggu-minggu. Karena itulah, prosedur ini tidak pernah dianggap rutin biasa, melainkan selalu dilaksanakan dengan presisi tinggi dan sedikit rasa waspada. Slide 11. Penanganan tangki membran selama operasi muat dan bongkar selama pemuatan dan pembongkaran. Perlindungan terhadap tangki membran dari efek sloshing atau guncangan cairan menjadi prioritas utama. Sloshing terjadi ketika permukaan cairan di dalam tangki yang terisi sebagian bergolak hebat akibat gerakan kapal dan bisa menimbulkan benturan keras pada dinding membran yang tipis. Untuk mencegahnya, aturan baku mengharuskan tangki dihindari dari tingkat pengisian tertentu yang disebut filling limit. Operator harus memastikan level muatan tidak berada di zona larangan yang tercantum dalam tabel pengisian kapal saat pemuatan dimulai.
Perwira jaga di kamar kontrol muatan mengaktifkan semua sensor dan membandingkan level tangki yang terbaca dengan perhitungan dari terminal. Jika level berada di zona larangan, laju aliran disesuaikan agar level cepat melewati ambang tersebut. Pada saat pembongkaran, meskipun level cairan turun, risiko sloshing tetap ada saat kapal menghadapi cuaca buruk. Oleh karena itu, komunikasi dengan anjungan sangat penting agar haluan dan kecepatan kapal diatur untuk meminimalkan gerakan oleng dan anggur. Selain level, tekanan tangki juga dijaga agar tidak turun di bawah tekanan atmosfer yang bisa menyebabkan vakum dan merusak membran dari luar. Sistem suplai gas nitrogen atau gas muatan dipasang untuk selalu menjaga tekanan sedikit positif di dalam tangki. Semua langkah ini dilakukan dengan bantuan sistem kendali otomatis, tetapi keputusan tetap berada di tangan manusia yang membaca situasi secara keseluruhan. Tidak ada sistem otomasi yang bisa menggantikan naluri perwira yang sudah terlatih. Pemeriksaan sambungan ekspansi di kubah tangki juga rutin dilakukan saat pendinginan atau pemanasan. Sambungan ini memungkinkan tangki menyusut dan memuai tanpa merobak membran. Visual adanya embun beku tipis di sekitar kubah adalah tanda normal bahwa pendinginan sedang berlangsung. Namun, penumpukan es tebal atau perubahan bentuk fisik adalah alarm yang mengharuskan operasi dihentikan dan dilakukan inspeksi lebih lanjut. Semua pengamatan ini dicatat dalam logbook muat sebagai bukti bahwa kru menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Slide 12. Konstruksi tangki tip independen dan pemeriksaan. Penyangga selain tip membran, kapal tanker gas juga banyak menggunakan tangki independen yang berdiri sendiri secara struktural dan menyalurkan bebannya ke lambung melalui penyangga khusus. Tangki tip A berbentuk prismatik dengan sekat internal dan digunakan pada kapal LPG fully refrigerated. Sementara tangki tip B yang terkenal adalah tangki bola Moss pada kapal LNG. Adapun tangki tip C adalah tangki silinder atau bilopi yang lazim pada kapal fully pressurized dan semi-pressurized. Masing-masing tipe memiliki cara perawatan dan batasan operasional yang berbeda. Penyangga tangki menjadi komponen kritis karena ia menahan seluruh berat muatan sekaligus mengakomodasi pemuaian dan penyusutan akibat perubahan suhu. Material penyangga biasanya berupa blok kayu laminase yang memiliki kekuatan tekan tinggi dan konduktivitas termal rendah. Selama kapal berlayar, getaran mesin dan gerakan laut terus-menerus menguji keutuhan blok-blok ini. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin terhadap baut, mur, dan kondisi kayu penyangga adalah keharusan yang diatur dalam rencana pemeliharaan kapal. Prosedur pemeriksaan dimulai dengan pencahayaan yang cukup dan membawa palu inspeksi, alat ukur, serta senter. Petugas memasuki area di bawah tangki yang seringkali sempit dan panas, lalu memeriksa satu persatu penyangga. Blok kayu diketuk dengan palu untuk mendeteksi apakah suaranya nyaring atau kosong, yang menandakan keretakan di bagian dalam. Celah antara tangki dan anti-roll. Truk diukur menggunakan failer gauge dan hasilnya dibandingkan dengan toleransi yang diberikan oleh pabrik pembuat. Setiap temuan retak, rambut, atau korosi pada material logam, penyangga harus difoto dan dicatat segera. Perbaikan terhadap penyangga yang rusak tidak dapat ditunda karena akan mempengaruhi distribusi beban ke lambung. Laporan inspeksi diserahkan kepada nahoda dan selanjutnya diarsipkan sebagai bagian dari dokumen kelas. Kegiatan yang mungkin dianggap remeh ini sebenarnya adalah tindakan pencegahan agar kegagalan struktural tidak terjadi di tengah samudra, yang pasti akan berujung pada situasi darurat yang sangat sulit ditangani. Slide 13. Sistem isolasi tangki dan pemantauan tekanan vakum selain penyangga. Sistem isolasi pada tangki kargo adalah tembok pertahanan utama melawan rembesan panas yang menyebabkan peningkatan suhu muatan dan penguapan berlebih. Material isolasi yang sering dipakai meliputi panel poliuretan F1 untuk tangki membran dan butiran perlit yang diisikan ke ruang antara tangki dan lambung pada tip independen. Agar kinerja isolasi tetap optimal, ruang isolasi harus dijaga dalam kondisi vakum atau diisi gas nitrogen kering. Masuknya uap air dari udara dapat merusak sifat insulasi material dan memicu korosi pada dinding luar tangki. Pemantauan tekanan vakum pada ruang isolasi dilakukan secara berkala melalui panel yang dilengkapi manometer khusus. Petugas jaga akan membuka katup pengukur, membaca nilai vakum, dan membandingkannya dengan spesifikasi teknis kapal. Penurunan vakum secara perlahan adalah hal wajar, tetapi penurunan yang drastis dalam waktu singkat
adalah indikasi kebocoran pada baril sekunder atau sambungan pipa. Jika ini terjadi, langkah segera adalah melakukan uji kebocoran dengan gas nitrogen bertekanan rendah untuk menemukan sumbernya. Pengoperasian sistem isolasi sepenuhnya pasif, tanpa campur tangan manusia selama pelayaran. Namun pemantauan aktif dan pencatatan berkala adalah wajib. Setiap jaga, nilai tekanan vakum dicatat di buku kontrol, sehingga terbentuk tren yang bisa dianalisis oleh masinis dan inspektor. Analisis tren inilah yang seringkali berhasil memprediksi penurunan kualitas isolasi jauh sebelum alarm berbunyi. Keputusan untuk menambah nitrogen atau melakukan perbaikan saat kapal bersandar bisa diambil berdasarkan data. Ini, pemahaman tentang sistem isolasi juga meluas ke kesadaran kru untuk tidak merusak permukaan panel isolasi saat bekerja di dalam tangki atau di area sekitarnya. Bahkan goresan kecil dapat menjadi jalan masuk uap air yang perlahan-lahan merusak isolasi dari dalam. Karena itu, setiap pekerjaan di dekat tangki harus diawasi dan dilaksanakan dengan prosedur yang melindungi integritas material. Kapal tanker gas Cair mengangkut energi dalam kondisi paling ekstrem, dan hanya perlakuan yang sangat hati-hati dari awaknya yang bisa menjaga agar energi itu tetap jinak. Slide 14, sistem perpipaan muatan, ventilasi, dan uji emergency shutdown jaringan perpipaan di kapal gas Cair adalah urat nadi yang menghubungkan tangki, manifold, dan instalasi darat. Sistem ini terdiri dari pipa cairan atau liquid line, pipa uap atau vapor line, dan saluran ventilasi menuju venmas yang tinggi menjulang. Semua material pipa terbuat dari baja tahan suhu rendah dan sambungannya dirancang agar bisa mengakomodasi pembuaian penyusutan tanpa bocor. Katup-katup utama dioperasikan secara hidrolik atau pneumatik dari kamar kontrol muatan, dengan waktu penutupan yang sudah ditentukan oleh kode 1 SD, fungsi keselamatan paling kritis dari sistem perpipaan. Ini adalah kemampuannya untuk menutup semua aliran secara serentak ketika terjadi keadaan darurat. Inilah yang disebut sistem emergency shutdown atau 1 SD, yang dapat diaktifkan dari beberapa titik di kapal, seperti di gangway, di manifold, atau di kontrol. Begitu tombol 1SD ditekan, sinyal akan mengaktifkan katup solenoid, pada current power pack hidrolik, dan semua katup SD akan menutup dalam waktu kurang dari 30 detik. Proses ini menghentikan aliran muatan seketika dan mengisolasi kapal dari terminal. Untuk memastikan keandalan sistem ini, uji 1SD dilakukan secara rutin, terutama sebelum operasi bongkar muat dimulai. Langkah uji diawali dengan menginformasikan kepada terminal bahwa kapal akan melakukan tes dalam mode uji, sehingga aliran sesungguhnya tidak terganggu. Setelah posisi awal katup dicatat dalam kondisi terbuka, tombol 1SD di salah satu stasiun ditekan, dan awak di kamar kontrol segera memverifikasi bahwa semua katup terkait sudah menutup melalui lampu indikator dan perubahan tekanan pada manifold. Stopwatch diaktifkan untuk mengukur waktu penutupan dan memastikan tidak melampaui batas yang disyaratkan. Setelah uji selesai, sistem direset dari panel utama dan katup dibuka kembali satu persatu secara manual. Hasil pengujian, termasuk waktu penutupan dan kondisi alarm, dicatat dalam buku catatan muat dan ditandatangani oleh perwira yang bertanggung jawab. Uji ini adalah contoh sempurna bagaimana prosedur yang saksama menggabungkan pengertian teoritis tentang aliran fluida dengan kedisiplinan operasional. Bagi pilot tanker gas, tombol 1SD bukan sekadar tombol merah, melainkan simbol janji bahwa keselamatan adalah yang pertama dan utama. Slide 15, ringkasan, kesiapan operasional, dan familiarisasi jaga setelah mempelajari seluruh rangkaian materi. Kita sampai pada intisari bahwa kontribusi terhadap operasi aman kapal tanker gas Cair bertumpu pada 3 pilar. Pertama, pengenalan jenis kapal, fully pressurized, semi-pressurized, dan fully refrigerated, yang masing-masing memiliki filosofi penanganan muatan berbeda. Kedua, pemahaman terhadap pengaturan umum dan konstruksi lambung, yang membentengi kapal dari ancaman benturan dan kebocoran. Ketiga, penguasaan konstruksi tangki dan sistem pendukungnya, yang menentukan batas suhu, tekanan, dan laju aliran yang aman. Ketiga pilar itu tidak akan berguna tanpa penerapan langkah-langkah kerja yang tertib dan pengambilan keputusan yang sadar risiko. Familiarisasi menjadi jembatan antara teori dan praktik. Sebelum mengambil alih jaga, seorang perwira wajib meninjau kembali kargo operasional manual, membaca catatan jaga sebelumnya,
dan mengecek status alarm di kamar kontrol muatan. Ia harus tahu persis posisi katup-katup 1 SD, batas tekanan tangki, serta rencana kontingensi apabila sistem pendingin gagal atau tekanan BUG naik tidak terkendali. Simulasi mental adalah kebiasaan para pilot tanker gas profesional. Dalam pikirannya, ia menjalankan skenario darurat, apa yang dilakukan bila tekanan tangki meroket, siapa yang dihubungi, katup mana yang harus segera ditutup, dan bagaimana berkomunikasi dengan terminal. Kebiasaan ini tidak membuatnya paranoid, melainkan membuatnya selalu siap. Dengan memadukan pengetahuan teknis dan kesiapan mental, seorang perwira menjadi bagian dari sistem keselamatan itu sendiri. Bukan sekadar operator yang menunggu perintah. Keselamatan operasi kapal tanker gas cair adalah kerja kolektif yang mensyaratkan setiap individu menguasai perannya dan memahami dampak tindakannya. Tidak ada jabatan yang terlalu rendah untuk mengabaikan prosedur, dan tidak ada keahlian yang terlalu tinggi untuk merasa paling tahu. Materi pelatihan ini adalah langkah awal. Pengalaman di laut, kedisiplinan menjalankan rutinitas, dan rasa hormat terhadap muatan yang dibawa adalah kelanjutannya. Dengan itulah, kita semua benar-benar berkontribusi pada pengoperasian kapal tanker gas cair yang aman.